Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafat dengan NIM B50125201111. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia dengan tema analisis perbandingan proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah, baik itu dari segi pengertian dan ciri-ciri dan sistematika. Yang pertama, proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan rancangan tertulis yang dibuat secara sistematis untuk menjelaskan sebuah kegiatan yang akan diselenggarakan. Dokumen ini memuat gambaran lengkap mengenai latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, tujuan, bentuk pelaksanaan, serta sumber daya yang diperlukan. Proposal kegiatan juga menjadi alat komunikasi antara penyelenggara dan pihak pendukung, baik dalam bentuk perizinan, dukungan fasilitas, maupun pendanaan. Ciri-ciri dari proposal kegiatan: yang pertama, menggunakan bahasa formal dan objektif. Bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah agar informasi mudah dipahami. Yang kedua, memiliki tujuan persuasif. Proposal bertujuan meyakinkan pihak tertentu bahwa kegiatan layak didukung. Yang ketiga, menampilkan struktur organisasi panitia untuk menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sebuah kegiatan harus memiliki urgensi dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistematika dari proposal kegiatan: yang pertama, halaman judul; kedua, kata pengantar; ketiga, daftar isi; keempat, latar belakang; kelima, tujuan kegiatan; keenam, manfaat kegiatan; ketujuh, deskripsi atau kebentuk kegiatan; delapan, sasaran atau peserta kegiatan; sembilan, waktu dan tempat pelaksanaan; 10, susunan panitia; 11, rancangan anggaran biaya; 12, penutup; dan 13, lampiran. Baik, yang kedua itu ada proposal penelitian. Proposal penelitian adalah sebuah dokumen ilmiah yang memuat rencana lengkap mengenai penelitian yang akan dilakukan, disusun secara sistematis agar penelitian dapat berjalan terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai gambaran mengenai apa yang akan diteliti, tetapi juga menjadi alat komunikasi antara peneliti dan pihak penilai seperti dosen pembimbing, lembaga akademik, atau sponsor penelitian untuk melayani kelayakan dan kualitas rencana penelitian tersebut. Ciri-ciri dari proposal penelitian: yang pertama itu memiliki tujuan yang jelas. Proposal penelitian harus mengandung tujuan yang jelas seperti spesifik sehingga peneliti dapat membaca, mengetahui arah dan sasaran penelitian. Yang kedua, bersifat sistematis dan logis. Proposal penelitian disusun secara runtut dan logis mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, hingga metode penelitian. Yang ketiga itu ada berorientasi pada solusi atau pengetahuan baru. Menekankan bahwa proposal penelitian harus menunjukkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau penyelesaian masalah praktis. Yang keempat itu ada pertanggungjawaban. Proposal penelitian harus memuat data, fakta, dan rencana metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kelima, memiliki batasan masalah. Menyebutkan bahwa proposal penelitian harus jelas dan menetapkan batasan masalah sehingga penelitian tidak terlalu luas atau menyimpang dari tujuan. Sistematika dari proposal penelitian: yang pertama itu judul penelitian, kedua, latar belakang, ketiga, rumusan masalah, keempat, tujuan penelitian, kelima, manfaat, keenam, tinjauan pustaka, ketujuh, kerangka pemikiran dan hipotesis, kedelapan, metodologi penelitian, 9, jadwal penelitian, 10, daftar pustaka. Baik, dan yang terakhir itu ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah dokumen yang tertulis, disusun secara sistematis untuk menyampaikan hasil suatu kegiatan ilmiah seperti penelitian, percobaan, observasi, atau pengamatan sehingga dapat dipahami, dianalisis, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Laporan ilmiah bukan sekedar catatan kegiatan, tetapi juga memuat penjelasan logis, data yang akurat, serta analisis yang menunjukkan pemahaman penulis terhadap objek yang diteliti. Ciri-ciri dari
Laporan ilmiah yang pertama itu menggunakan metode ilmiah dan berbasis data yang dapat diverifikasi. Yang kedua, objektif, tidak memihak dan tidak memasukkan opini pribadi. Ketiga, menggunakan bahasa formal, luas dan jelas. Keempat, menggunakan analisis serta pembahasan berdasarkan teori dan data. Yang kelima, sistematika, penulisan terstruktur mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Adapun sistematika dari laporan ilmiah yang pertama itu bab 1. Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2, membahas tentang kajian teori. Bagian ini memberi teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian, yaitu menjelaskan metode penelitian dan prosedur ilmiah yang digunakan. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini menyajikan temuan penelitian dan interpretasinya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Baik, itulah pemahaman saya tentang analisis perbandingan antara proposal kegiatan, proposal penelitian, dan laporan ilmiah. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan saya Arafat, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri.